Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya panjang umur dan sehat. Amin, amin. Masalah fardu kifayah, Buya. Apa itu? Fardu kifayah. Hukumnya orang menyolati bahwa kita itu, bahwa yang disolati itu orang nggak sholat, bagaimana hukumnya? Dan apa hukumnya, apa jawabnya orang yang izhad menanyakan bahwa mayit itu bagus atau enggak? Apakah ada hukumnya nanti di akhirat? Terus kita jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menyolati orang yang tidak sholat. Dikembalikan dulu kepada hukum orang yang meninggalkan sholat. Jumhur ulama, madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika ada orang muslim meninggalkan sholat, asalkan dia masih meyakini kalau sholat itu wajib, maka dia tidak dianggap keluar dari Islam, masih Islam. Tapi melakukan dosa gede, naudzubillah, meninggalkan satu sholat saja sudah cukup untuk masuk neraka jahanam, apalagi setiap hari. Cuman hukumnya dia itu akan tetap dianggap sebagai seorang muslim, asalkan dia masih mengatakan sholat itu wajib. Karena dia adalah masih dianggap sebagai seorang muslim, kalau mati, maka wajib bagi kita untuk memperlakukan dia seperti orang muslim. Wajib kita memandikannya, wajib kita mengkafaninya, wajib kita menyolatinya, wajib kita menguburnya. Kalau dia tidak ada yang menyolati, kita dosa semuanya. Jangan sok kayak Nabi. Karena dia tidak sholat, saya tidak mau menyolati. Loh. Memang aturan siapa? Kecuali mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, biarpun dia masih meyakini sholat itu wajib, maka yang meninggalkan sholat karena malas-malasan itu sudah dianggap kafir. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kecuali kita ikut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, karena dia yang dianggap kafir, tidak perlu disolati. Itu pun ada aturannya dalam mazhab Imam Ahmad, tidak serta-merta seperti itu. Tapi dalam jumhur ulama, mazhab kita tetap kita punya kewajiban. Sebesar apapun dosanya dia, tetap dia adalah seorang muslim. Karena kita tidak seperti kaum Khawarij yang mengatakan murtakibul kabirati keluar dari Islam. Kita tidak mengatakan bahasanya pelaku dosa gede langsung keluar dari iman Islam, enggak. Kita tetap mengatakan mereka muslim yang bermaksiat, banyak dosa, dan dia lebih berhak untuk kita doakan. Makanya kewajiban kifayahnya tetap 4. Tetap 4. Memang ada kisah suatu ketika Nabi melihat ada orang punya utang, tiba-tiba Nabi tidak mau menyolatinya. Dia pun akhirnya menyolati. Itu kan Nabi, bukan kita. Kita mau kok, karena dia tidak sholat, maka saya tidak nyolati. Pernah kita mendengar suara seperti itu. Loh, kok bisa? Terus kalau semuanya ngikut kamu ya Ustadz. Misalnya ini Ustadz. Ustadznya terpandang lagi. Misalnya. Tiba-tiba ngomong, karena ini mayat tidak sholat, maka saya tidak mau menyolati. Sak kampung tidak sholat semuanya. Ayo yang dosa siapa? Ya Ustadznya. Yang ini, Ustadz saja gak mau sholat, kenapa saya sholat? Gak ada yang menyolati. Ayo dosa siapa? Sementara kita menyolati jenazah dan mengantarkannya jenazah apapun dia, dosa atau tidak dosa, kita dapat 2 pahala. Itu untuk kita. Jadi fardu kifayah itu beban untuk kita. Terlepas dari mayat itu seperti apa. Asalkan dia muslim, mukmin. Kecuali kafir nanti tidak perlu kita mandikan, tidak perlu kita sholati. Kafani saja, kubur, selesai. Tetap wajib kita. Orang Nasrani meninggal di kiri kanan kita, tidak ada yang merawatnya, kita kafani, kita bungkus, lalu kita kubur. Wajib kita mengkuburnya. Tetap kewajiban bagi kita. Nah ini, jangan sampai salah. Biarpun dia ahli maksiat, maksiat apapun, asalkan tidak mengeluarkan dia dari Islam, asalkan maksiatnya tidak sampai syirik, tidak sampai murtad, maka kita tetap wajib menyolatinya, memperlakukan dia seperti seorang muslim, dan dikubur di tempatnya kaum muslimin. Karena kita madhabnya madhab Syafi'i, dan sesuai dengan madhabnya Imam Malik dan madhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi kalau sudah orang murtad itu sudahlah, nggak usah diapa-apain pun tidak dosa kita. Orang murtad itu orang paling jahat.
Orang ahli kitab, orang asli Nasrani masih aman dia. Duduk berdampingan dengan kita, perlu kita kasih makan dia. Tapi kalau orang murtad tidak terhormat dia. Baik. Kemudian isyhad. Menyaksikan kebaikan itu berandaskan dari hadis Nabi SAW, "Uzkuru mahasina amwatikum." Hendaknya engkau senantiasa biasa menyebut kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Ini husnudun kepada mayit. Biarpun kemarin banyak dosa, kita tidak tahu, mungkin sakit yang dirasakan beberapa menit sebelum dicabut nyawanya, itu menjadi sebab diampuni dosanya oleh Allah. Dan kita tidak boleh melihat, menceritakan kejelekan orang mati. Biarpun dia punya kejahatan ini, itu enggak usah disebutkan. Akan tapi, insyaAllah mayat ini baik, insyaAllah baik, husnudun billah. Semoga Allah mengampuninya. Dan itu bukan dusta, karena apa? Kita tidak tahu dosa itu mungkin sudah diampuni Allah waktu sakaratul maut. Jangan suudon orang su'ul khatimah. Ada orang meninggal dunia mukanya hitam sekali. Kenapa? Rupanya ada serangan jantung. Bukan karena dia adalah orang yang tidak baik. Kasih Allah. Bukan urusanmu untuk menilai orang itu su'ul khatimah atau husnul khatimah. Bukan urusanmu. Belajar ilmu husnul khatimah. Dan belajar ilmu su'ul khatimah itu untuk ilmu untuk saya, untuk aku sendiri ini loh. Bagaimana saya menghindari pekerjaan-pekerjaan yang menjadikan aku masuk su'ul khatimah. Bagaimana aku melakukan pekerjaan yang bisa menjadikan aku husnul khatimah. Bukan nilai orang. Mungkin orang itu berzina pulang tabrakan. Kita tidak tahu, mungkin waktu pulang dia sudah nangis mau tobat. Itu urusan dia dengan Allah. Jangan sok kita tahu hatinya orang. Su'ul khatimah. Apa urusanmu? Memang kau tahu waktu masuk malaikat mencabutnya. Beberapa menit sebelum maut, waktu meninggal, sebelum syakaratul maut, merasakan sakit yang sangat, sudah diampuni dosanya oleh Allah. Mungkin. Sehingga kalau kita menyaksikan itu termasuk melaksanakan perintah Nabi, sebut kebaikannya. Insya Allah malah ini baik. Sebab apa? Yang boleh kita sebut hanya kebaikannya. Ya benar. Malah ini baik-baik. Oh enggak. Ini kemarin. Wah, ini kurang ajar namanya. Nah ini. Sok pinter ya orang. Saya tahu dia. Biarpun tahu memang boleh disebut. Justru yang katanya pinter jadi bodoh hari itu. Kata pinter jadi bodoh. Orang ini adalah ini baik, insya Allah baik. Kenapa? Nggak tahu. Nah, bodoh dia. Yang ngomong itu pun juga punya kejahatan, kejelekan. Apalagi ada dosa yang sangat tersembunyi. Apa itu? Penyakit hati. Ada orang berzina, busuk, hina. Tapi penyakit yang lebih parah lagi adalah di dalam hati kita. Kedengkian, dendam, dan sama. Zina adalah busuk. Minuman keras adalah jelek. Makan riba adalah kotor. Tapi hati yang pendendam. Hati yang dengki. Ternyata itu adalah kebusukan di dalam hati. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Maka tetap kita harus husnudon, prasangka baik kepada siapapun yang meninggal dunia dari ahli kiblat, ahli Islam. Dalam keadaan apapun, semoga husnul khatimah. Jadi bicara tentang su'ul khatimah bukan urusanmu. Tapi ilmu su'ul khatimah, husnul khatimah adalah untuk saya. Aku akan berhati-hati, itu saja. Kalau sama orang lain selalu kita berprasangka baik. Wallahu a'lam bishawab.